Saudara, anak usia di bawah 14 tahun menjadi kelompok usia paling rentan terhadap penyakit demam berdarah Dengue atau DBD. Dari 43.271 kasus DBD yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan, 343 diantaranya tercatat meninggal dunia. Dan dari jumlah kematian itu, hampir 79% diantaranya adalah anak-anak. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, Indonesia mencatatkan kasus demam berdarah Dengue atau DBD naik hampir 3 kali lipat. Tahun lalu, di periode yang sama, kasus DBD tercatat ada di kisaran 15.000 kasus. Namun, per Sabtu 23 Maret lalu, jumlah kasus tercatat mencapai 43.271 kasus. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Kementerian Kesehatan Dr. Imran Pambudi menyebut anak-anak usia di bawah 14 tahun menjadi kelompok usia paling rentan. Usia anak-anak itu sampai umur 14 tahun ya. 6-14 tahun itu memang hampir berapa persen itu? Sekitar 48% itu ada di anak-anak usia tersebut, rentang usia itu. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, kasus DBD paling banyak menyerang kelompok usia produktif, yakni antara usia 15 hingga 44 tahun. Disusul kelompok anak di bawah 14 tahun dan bayi, dengan total kasus mencapai 42,8%. Kelompok usia di atas 44 tahun dengan persentase 14,05%. Namun jika kita melihat angka kematian per golongan usia, DBD paling banyak berdampak fatal pada anak usia 5 hingga 14 tahun, yakni mencapai 57,98%. Namun jika diakumulasi untuk kelompok bayi dan anak, kasus kematian akibat DBD mencapai 78,99%. Angka ini jauh mendominasi jika dibandingkan dua kelompok lainnya, yaitu kelompok usia 15 hingga 44 tahun dengan persentase 15,13% dan kelompok usia di atas 44 tahun dengan angka 5,88%. Mendominasinya pasien anak yang terserang DBD juga terjadi di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Jakarta Barat kini memegang titel penyumbang kasus DBD terbanyak di Provinsi Jakarta. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Taman Sari, Dr. Ngabila Salama menyebut, per hari ini RSUD Taman Sari merawat 12 pasien kasus DBD. 7 diantaranya adalah anak-anak, usia pelajar SD dan SMP. Dan 7 untuk pasien rawat inap anak itu mayoritas memang pada anak usia SD dan SMP. Jadi total ada sekitar 70% ya anak-anak yang dirawat di RSUD Taman Sari, dan sejak 1 Januari 2024 sampai dengan sekarang itu ada sekitar 65 pasien demam berdarah yang dirawat di RSUD Taman Sari. Memang kami melihat trennya meningkat itu sejak 1 Maret ya, jadi sudah sekitar 3 minggu sampai 4 minggu terakhir. Ketua UKK Infeksi dan Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Anggraini Alam menjelaskan, DBD pada anak memang lebih fatal dampaknya jika dibandingkan dengan orang dewasa. Pasalnya, untuk balita, DBD dapat menyebabkan perembesan cairan tubuh dari pembuluh darah. Sementara, untuk anak usia 5 hingga 14 tahun, gejala berat hingga kematian bisa disebabkan oleh infeksi kedua, komorbid, atau obesitas. Kalau usia 5 sampai 14 tahun mengalami kematian, memang berbagai faktor. Yang pertama, infeksi virus dengue yang berikutnya atau kedua, pada umumnya menyebabkan gejala yang lebih berat dibandingkan pertama kali mengalami infeksi. Yang kedua adalah adanya komorbid, sebagaimana COVID saja. Apakah ada kelainan jantung, darah, ginjal, paru yang kronis. Angka kematian hampir 79% pada anak tentu ini bukan angka yang bisa dianggap remeh.
satu nyawa sudah terlalu mahal. Apa yang bisa kita lakukan? Melakukan 3M. Pertama, menguras dan menyikat, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang sampah bekas, plus hentikan gigitan nyamuk atau perkembangbiakan nyamuk. Bisa juga melakukan vaksin denggi yang bisa diakses di rumah sakit swasta. Dan juga yang perlu diingat adalah apabila Anda menemukan anak Anda sudah mengalami gejala awal DBD, langsung bawa ke rumah sakit sebelum terlambat. Cindy Permadi, Dimas Baskoro, Kompas TV, Jakarta.